Can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself come. Aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional UNAS, Kumba Digdo Wiseso, dituduh melakukan plagiarisme karya tulis. Banyak kasus-kasus plagiarisme yang lain yang sangat merugikan berbagai pihak. Maka dari itu, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa teknik pengutipan dalam penulisan ilmiah itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk hargaan kepada sumber informasi yang digunakan untuk mencegah plagiarisme, untuk memudahkan pembaca untuk mendapatkan referensi yang dirujuk. Dan salah satu gaya pengutipan yang sering digunakan adalah apa style. Apa sih apa style itu? API style adalah model penulisan rujukan dan kutipan di dalam penulisan ilmiah yang dikembangkan oleh API style di tahun 1929. Dan API style ini sering digunakan di bidang psikologi dan ilmu sosial. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui sebelum menyusun kutipan jurnal berdasarkan apa style. Yang pertama, menggunakan format nama belakang penulis, tahun publikasi, dan halaman. Penulisan halaman disingkat dengan H kecil. 3. Jika mengutip dari beberapa halaman, tuliskan rentan halaman, misalkan H kecil titik 34 sampai 37. Yang keempat, kutipan langsung harus ditulis dengan tanda kutip dua dan disertai nomor halaman. Yang kelima, jika menuliskan kutipan tidak langsung, misalkan kamu menyimpulkan gagasan dari penulis. Nomor halaman tidak harus disebutkan. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagai atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiarisme kata-kata demi kata, yaitu langsung copy paste karya orang lain dan kemudian kamu masukkan ke dalam hasil karya kamu tanpa menyebut sumbernya. 2. Plagiarisme kata sulam, yaitu mengumpulkan potongan-potongan dari berbagai sumber kemudian kita satukan dalam tulisan kita. 3. Plagiarisme dalam bentuk parafrase, yaitu kamu sudah menulis pendapat orang lain dengan kata-kata kamu sendiri, tapi itu bukan ide kamu, maka kamu harus tetap menyebutkan sumber yang kamu parafrase tadi. Berikut beberapa tindakan termasuk plagiarisme. 1. Menggunakan gagasan atau pandangan orang lain tanpa menyebut identitas sumbernya. 2. Menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebut sumbernya dari mana. 3. Mengaku sebagai penulis karya ilmiah milik orang lain. 4. Plagiarisme pengarang. Itu penulis mengaku sebagai pengarang suatu karya ilmiah milik orang lain. 5. Mengubah cover atau sampul karya ilmiah orang lain tanpa izin. 6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang telah dihasilkan, telah dipublikkan orang lain seolah-olah karya sendiri. Apa itu teknik penelusuran plagiat? Teknik penelusuran plagiat adalah cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu karya mengandung unsur plagiat atau tidak. Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi apakah suatu karya mengandung unsur plagiat atau tidak. Yang pertama yaitu perangkat lunak deteksi plagiat. Yang kedua, perbandingan manual. Yang ketiga, analisis tulisan. Yang keempat, pemeriksaan referensi dan kutipan. Yang kelima, pemeriksaan sumber visual. Yang keenam, pemeriksaan gagasan dan konten. Yang ketujuh, pemeriksaan data dan statistik. Yang kedelapan, pengujian terjemahan. Yang kesembilan, analisis rujukan visual. Yang kesepuluh, penelusuran online. Yang ke-11, kolaborasi dengan ahli. Yang 12, pengujian konsistensi. Dan yang terakhir, wawancara dengan penulis. Itulah cara-cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu karya mengandung unsur plagiat atau tidak.
Tata cara pencegahan plagiarisme. Yang pertama, mengenali dan memahami apa itu plagiarisme. Yang kedua, memahami konteks tulisan agar tulisanmu mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan parafrase kalimat. Yang keempat, menggunakan alat deteksi plagiarisme seperti Turnitin atau Grammarly. Yang kelima, membuat daftar pustaka secara lengkap dan tepat. Penulisan karya ilmiah dalam pandangan Islam tentunya ada beberapa prinsip yang harus ada dalam menciptakan sebuah karya ilmiah. Yang pertama tentunya adanya kebenaran dan kejujuran. Penulis harus mengedepankan kebenaran dan kejujuran dan mencari informasi yang valid, yang akurat sehingga tidak terjadi kebohongan dan keraguan. Yang kedua yaitu dengan etika. Dengan cara menghargai karya orang lain, maka penulis mencantumkan dari mana sumber referensi yang kita dapatkan dan tidak memplagiarisme karya orang lain. Dan yang ketiga, dengan niat yang ikhlas. Maka dengan niat yang ikhlas, bukan hanya karya yang kita dapatkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala jariah dari karya yang kita buat tersebut. Terus yang keempat, kita harus menyeimbangkannya dengan agama Islam dengan cara mencari referensi atau mencari sumber ilmu pengetahuan dengan cara tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan yang selanjutnya menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga pembaca bisa memahami dengan baik dan memanfaatkan ilmu dengan baik untuk umat manusia dan untuk kita sendiri. Demikian menurut pandangan Islam penulisan karya ilmiah. Mungkin hanya sekian, dan sebaik-baik sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Quran dan Hadis.